Siapa orang legal nih? Harus bisa dong. Konflik, sengketa, sama apa satu lagi? Kalau sudah sampai ke litigasi, beda konflik dan sengketa apa? Ada bedanya kan? Apa bedanya? Ayo. Bedanya apa? Berbeda ya bedanya. Cuma bedanya apa gitu? Udah apa? Kenapa? Ini bentar pakai ini. Ini baru dapat nanti. Ada yang bisa kasih sharing konflik beda apa? Konflik dan sengketa bedanya apa? Tadi kemarin saya coba bahas, saya coba pelajari apa sih yang terjadi dengan kasus video tadi ya. Jadi kalau dari by definisi ya, kalau sengketa itu terjadi antara dua pihak gitu, dua orang per orang lah, bisa orang dengan badan, tapi sifatnya dia nggak banyak orang, tapi satu orang, satu badan dengan satu badan atau satu orang dengan satu badan, itu sengketa namanya. Jadi orang versus orang atau orang versus badan hukum. Kalau tadi banyak kan, itu udah konflik, lebih rumit dia. Kalau orang dengan orang kan lebih pendekatannya bisa masih dua hanya menyangkut dua orang. Kalau dengan konflik udah banyak kompor. Ada orang yang tidak terkait dengan persoalan tanah itu ikut-ikutan, mau cari keuntungan, mencari kesempatan dalam kesempitan ya, bukan kesempitan dalam kesempatan loh Pak, kesempatan dalam kesempitan. Jadi tadi sudah sangat konflik. Apa tadi kata tadi? Kami tidak akan mau mundur. Bank Tanah sudah menyerobot tanah kami. Padahal itu bekas tanah HGU kan, HGU. Banyak terjadi seperti itu di daerah Sumatera Utara juga. Tanah-tanah perkebunan adalah milik orang desa. Jadi jenisnya adalah, saya nggak tahu tadi kasusnya jenisnya apa. Ini biasanya sertifikat tumpang tindih, benar nggak? Kebanyakan. Ya, kemudian ada pemalsuan, bisa asli palsu atau cacat administrasi. Seperti ini, kemudian ini penyebab konflik. Kita harus lihat, kira-kira penyebab konflik pertanahan yang kasus yang tadi video apa ya penyebabnya? Kalau kita mau melakukan komunikasi kepada orang yang berkonflik, kita harus tahu apa sebabnya. Jangan kita dengan gagah-gagahan, karena kita orang badan bank tanah, pemerintah, di PK polisi, kita tanpa modal negosiasi, kita berani, itu nanti efeknya lebih parah lagi nanti. Karena dalam kondisi yang sudah emosional, semuanya bisa terjadi. Jadi ketika kita melakukan negosiasi, kita harus paham persoalannya apa ini. Ya nanti kita akan masuk dalam negosiasi. Tapi saya kasih pengantar dulu. Ini ketika Anda memasuki konflik, itu sudah sangat berat. Ya. Di sini kita lihat, dulu kan sejak 70-an batas tanah diambil batas tanah alam seperti sungai dan pohon-pohonnya ditebang udah lupa dia. Ya. Saya juga punya tanah di daerah Bekasi sekitar 500 meter. Saya juga nggak tahu di mana posisinya sekarang. Kalau mau kembali ke sana karena udah berkembang perumahan-perumahan di sampingnya. Kalau mau balik mesti tanya lagi RT yang dulu, lurah yang dulu yang jual, tapi ternyata udah pindah kemarin saya telepon udah nggak di situ lagi. Bingung juga. Jadi bisa terjadi konflik. Karena dulu saya pakai batasnya adalah batas alam. Ternyata airnya sungainya sudah dinormalisasi. Berubah kan? Nah ini sebab-sebabnya seperti ini. Terus pemekaran wilayah. Kan ada tadinya satu kabupaten dibagi dua menjadi 2 kabupaten. Ini menyebabkan konflik ini. Kemudian data yang kurang baik. Nah ini data yang kurang baik ini banyak sekali dimainkan para mafia tanah. Ya, makanya sekarang ada program e-sertifikat. Yang walaupun kami kemarin dari REI melakukan audiensi dengan BPN, ATR BPN sebelum dipecah,
itu prosesnya masih banyak kendala di lapangan. Ya, ketika kita terima selembar kertas e-sertifikat, itu informasinya coveringnya nggak ada. Ketika kita melakukan koreksi, itu belum tahu siapa yang mengkoreksi di lapangan, belum jelas SOP-nya. Ini masih panjang memang proses e-sertifikat untuk menjadi lancar seperti di luar negeri. Nah, ini yang paling penting nanti larinya ke negosiasi, ya. Ada dua pihak yang biasa digunakan, yaitu arbitrator dan mediator. Bedanya apa? Arbitrator dengan mediator. Kalau mediator, dia nggak punya wewenang untuk mengambil keputusan. Mediator itu dia hanya mencoba dengan keterampilan dia mencoba mencari solusi-solusi nanti yang akan diambil kesepakatan terhadap solusi itu. Itu mediator, ya. Dihadirkan untuk memfasilitasi sebuah solusi, bertindak sebagai katalisator untuk mempercepat adanya satu kesepakatan antara pihak-pihak yang berkonflik. Menggunakan keterampilan dan pengalamannya untuk mencari solusi yang akan diterima kedua belah pihak. Dia nggak punya kewenangan, mediator. Tapi kalau arbitrator, jadi kedua belah pihak itu sudah menyerahkan kepada arbitrator untuk mengambil satu solusi, nanti hasilnya rekomendasi dari arbitrator itu harus diterima oleh kedua belah pihak. Nah, dalam konflik kasus tadi, video tadi, apakah menggunakan mediator atau arbitrator itu nanti tergantung pada bagaimana persoalan di lapangan. Ya, dulu di BTN saya juga biasa menghadapi konflik seperti itu, ya. Kalau di demo oleh LSM udah biasa. Saya di BTN dulu, kepala cabang BTN Tangerang, di demo wartawan datang, di demo masalah sertifikat, kita sudah biasa menghadapi seperti itu. Jadi kalau pemimpin bank tanah di daerah itu harus punya jaringan ke LSM, punya jaringan ke wartawan-wartawan, ya, jangan sampai cuma di kantor aja, jaringannya hanya di lingkungan internal. Harus kenal siapa tokoh wartawan di situ, siapa tokoh LSM di situ, supaya nanti ketika ada sebelum terjadi masalah demo itu sudah diredam dulu dengan kepolisian dan lain sebagainya, ya. Nah, yang penting ada lagi, ya, kedua belah pihak memandang mereka netral. Ya, bahkan kalau kita pengembang, ya, kami sebagai pengembang ini kalau dalam bebasin tanah itu punya budget untuk memelihara yang namanya tadi pihak-pihak ketiga yang mencari informasi tanah. Pengembang itu rata-rata seperti itu. Jadi dia memang melihara orang. Jadi ketika ada prospek, dia kirim orangnya, nanti kirim video, baru dia kemudian, ini rahasia developer ini. Baru dia kemudian informasi, ini nggak sesuai dengan kriteria saya. Kalau setiap lokasi ditinjau, wah, berapa kosnya, Pak? Mungkin bank tanah perlu mempunyai strategi juga menggunakan pihak ketiga supaya tidak kosnya terlalu berat kalau pegawai bank tanah juga yang langsung ke lapangan. Itu namanya berkolaborasi, ya, menggunakan pihak ketiga. Dalam dunia bisnis biasa dilakukan. Seperti asuransi, ada namanya bank assurance. Asuransi itu menggunakan pegawai bank untuk menjual produk asuransi. Sama, produk bank juga menggunakan pihak ketiga seperti Indomaret untuk menjual produk bank. Jadi harus ada memang cara-cara untuk memperlancar kita dalam berbisnis, termasuk juga bank tanah. Saya kira ini, nah ini juga perlu, ya, bagaimana perselisihan tersebut terjadi. Ini saya tadi tanya, kenapa sih terjadi tadi konflik tadi? Terus dipahami isu-isu yang ingin dipecahkan, bagaimana mereka dirugikan oleh perselisihan tersebut, bagaimana penyelesaian yang diminta oleh para pihak. Ini modal untuk seorang mediator maupun seorang arbitrator agar bisa efektif di lapangan dalam berkomunikasi. Ya, itu namanya mendengarkan ini. Dia harus dengarkan dulu. Apa saja sih dia harus tanya, ya, kepada pihak-pihak yang berkonflik. Kenapa sih terjadi perselisihan ini? Nah, kalau teman-teman nggak paham sebabnya, kemudian terjun ke lapangan, itu namanya bunuh diri namanya. Ya. Karena udah di dalamnya itu banyak kepentingan. Apa isu yang dipecahkan? Apa isu yang dipecahkan sebenarnya? Kalau isu itu sebenarnya mereka nuntut apa? Nuntut ganti rugi, ya? Isu yang tadi, kasus film tadi, ada yang tahu nggak? Mereka menuntut ganti rugi atau